Kisah kos horor di Jakarta Selatan. Kisah ini datang dari seorang mahasiswi bernama Rara yang pada tahun 2017 lalu berhasil mendapatkan kamar kos dengan harga super miring di daerah Jakarta Selatan. Siapa sih yang gak mau? Tapi seperti yang sering terjadi, ada harga ada rupa. Bangunan kosnya tua, lorongnya sempit, dan pencahayaannya selalu redup, seolah enggan menyambut penghuninya. Anehnya, ibu kos sangat ramah dan baik. Rara pun gak ambil pusing, mungkin ini memang rezekinya. Tapi ada satu hal ganjil yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Kenapa kamar nomor 12, kamar yang sekarang ia tempati, jarang sekali ada penghuninya. Konon, setiap orang yang menyewa kamar itu tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Malam pertama, Rara di sana terasa biasa saja. Ia lelah setelah seharian beres-beres, tapi tepat pukul 1:30 pagi, ia terbangun. Ada suara aneh. Pintu kamarnya bergetar pelan. Krik, krik, gagang pintunya seperti ada yang menarik dari luar. Tapi ragu-ragu, Rara dengan jantung berdebar menghampiri pintu dan mengintip lewat lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa, lorong di luar gelap. Hanya diterangi satu lampu kuning temaram di ujung sana. Aneh, begitu Rara menjauh dari pintu, suara itu berhenti. Tapi saat ia kembali berbaring di kasur, suara itu muncul lagi. Dan kali ini lebih kencang. Krek, krek, krek. Seolah ada seseorang yang sedang mencoba membuka paksa pintunya. Perlahan, tapi terus-menerus. Memasuki hari ketiga, Rara mulai merasa benar-benar tidak nyaman. Baju-baju yang sudah ia lipat rapi di dalam lemari, keesokan paginya ia temukan berantakan. Seperti baru saja dia acak-acak. Puncaknya, salah satu kaos kesayangannya ditemukan tersangkut di gagang jendela. Padahal, Rara yakin 100% jendela itu terkunci rapat dari dalam semalam. Saat ia menceritakan ini ke ibu kos, sang ibu hanya tertawa gugup. Ah, mungkin kena angin kali, Neng. Sudah biasa kok di sini. Tapi cara ibu kos mengatakan sudah biasa itu terdengar janggal. Seperti bukan karena angin yang ia maksud. Hari ke-6, rasa takut Rara semakin menjadi-jadi. Malam itu, ia tertidur pulas karena kelelahan seharian mengerjakan tugas kuliah. Tiba-tiba, ia terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia melirik jam di ponselnya. Pukul 2:17. Suara ketukan itu lambat dan berat. Seperti buku jari seseorang yang mengetuk dengan malas, namun bertenaga. Dengan suara bergetar, Rara memberanikan diri bertanya, "Siapa?" Hening. Tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu berpindah dari pintu ke dinding kamarnya, lalu ke jendela. Tok, 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 seolah ada sesuatu yang sedang mengelilingi kamarnya dari luar. Selama 5 menit, yang terasa seperti 5 jam, suara itu terus menghantuinya, sebelum akhirnya berhenti total, meninggalkan Rara dalam keheningan yang mencekam. Malam ke-7 adalah puncaknya. Malam terakhir Rara di kamar neraka itu. Ketika ia sedang gelisah mencoba tidur, Rara mendengar suara perempuan berbisik di luar pintunya. Pelan, sangat pelan. "Mbak, jangan buka pintunya." Rara membeku di tempat tidur. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di bawah celah pintu. Desah napasnya bahkan terdengar jelas. Entah itu sebuah peringatan atau justru sebuah ancaman. Rara tidak berani menjawab, hanya menahan napas. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara laki-laki yang parau dan berat dari lorong. Buka pintu. Bersamaan dengan itu, gagang pintu kamarnya bergerak kali. Ini benar-benar dipelintir. Seolah ada seseorang yang memaksa masuk dengan sekuat tenaga. Rara menahan teriak. Ia mengecek jendela. Terkunci. Panik. Ia mengambil ponsel untuk menelepon ibu kos. Dan saat ia menempelkan ponsel ke telinganya, bersamaan dengan nada sambung yang terdengar, suara di balik pintu berkata lirih, "Aku udah masuk." Seketika, lampu kamar mendadak meredup. Udara menjadi sangat dingin.
seperti berada di dalam lemari pendingin. Dan di sudut kamar, tepat di bawah meja belajarnya, ada bayangan hitam, pekat, merayap naik, perlahan seolah keluar dari lantai. Wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata putih pucat yang menatap Rara tanpa berkedip. Rara tidak sanggup lagi. Ia pingsan. Keesokan paginya, Rara ditemukan oleh ibu kos terbaring di lantai. Anehnya, pintu kamarnya masih terkunci rapat dari dalam. Tentu saja Rara langsung memutuskan untuk pindah hari itu juga. Saat itulah ibu kos akhirnya bercerita. Kamar nomor 12 dulu ditempati oleh seorang mahasiswa pria yang meninggal bunuh diri. Ia mengunci pintu, jendela, lalu mematikan lampu. Jasadnya ditemukan di sudut kamar, tepat di posisi yang sama, di mana Rara melihat bayangan hitam itu. Sejak saat itu, arwahnya diyakini masih terjebak. Ia sering mencoba keluar dari kamar atau menggatuking getak di jam yang sama. Jam 2:17 pagi, waktu saat jasadnya pertama kali ditemukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa.